Selamat datang kembali para peziarah dari debu ke api, perutusan dalam renungan doa audio ini. Saya, Romo Robertus Bambang Rudianto, SJ. Hari ini, kita berkumpul dalam keheningan Sabtu Prapaskah Pekan kelima, menjelang Pekan Suci yang amat dekat. Bacaan hari ini mengingatkan kita pada janji penyatuan dari Allah, Yehezkiel 37, 21-28, pada panggilan agar umatnya berkumpul, Yeremia 31, 10-13, dan pada peristiwa yang mempercepat jalan salib Kristus, Injil Yohanes 11:45-56. Tema renungan kita sederhana namun berat. Kematian Yesus, harga persatuan anak-anak Allah yang tercerai-berai, panggilan untuk berani mati bagi kepentingan sesama. Dalam meditasi hening dan renungan ini, saya akan memandu latihan kesadaran, doa pembukaan, mendengarkan Injil, memandang melalui 3 jendela spiritualitas, Ignatian, Fransiskan, dan I Thirst, mendengarkan kisah, dan menutup dengan doa penyerahan. Siapkan hati, mari kita masuk. Duduklah dengan tenang. Rasakan tubuhmu. Beratnya duduk, sentuhan kaki pada lantai. Tarik nafas panjang. Dan hembuskan perlahan. Ulangi sekali lagi. Tarik. Dan hembuskan. Biarkan nafasmu membawamu kepada kehadiran Allah yang mengasihi. Perhatikan sekarang dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam dada, semoga damai beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan dengan suara yang dalam, semoga damai beserta kita. Dan selanjutnya pikirkan satu situasi nyata di hidupmu, di mana ada perpecahan, dalam keluarga, komunitas lingkungan, tempat kerja, atau bahkan di dalam gereja. Jangan buru-buru. Rasakan bagaimana hati bereaksi saat mengingat situasi itu. Ada panasnya kemarahan, ada perasaan ingin membela ego, atau hadir kerinduan untuk berdamai. Ingatlah, hidup kita telah dibeli dengan harga mahal. Yesus mati untuk menyatukan yang tercerai-berai. Di mana di dalam hatimu ada keinginan mempertahankan gengsi atau dendam, dan di mana muncul kerinduan menjadi jembatan. Biarkan tatapan kasih Kristus menyentuh semuanya itu. Tuhan Bapa yang Maha Bijaksana, kami menundukkan kepala di hadapan-Mu. Sucikan intensi kami, yang seringkali bercampur ingin menang sendiri, takut, atau keengganan untuk berkorban. Jadikanlah kami alat persatuan, yang rela berkorban agar mereka yang tercerai-berai dapat berkumpul dalam kasih-Mu. Limpahkanlah pada kami keberanian untuk melepaskan kepentingan diri demi damai yang sejati. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan bacaan Injil menurut Yohanes, pasal 11, ayat 45-56.
Saya akan membacanya pelan. Setelah itu kita tinggal dalam hening untuk membiarkan sabda meresap. Banyak orang Yahudi yang datang kepada Maria, lalu melihat apa yang diperbuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi beberapa di antara mereka pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan apa yang telah dilakukan Yesus. Maka berkumpullah kepala-kepala imam dan orang-orang Farisi untuk membicarakan hal itu. Mereka berkata, "Apa yang harus kita perbuat? Sebab orang ini mengadakan tanda-tanda banyak, dan jika kita biarkan demikian terus, semua orang akan percaya kepadanya. Lalu bangsa kita, ya, seluruh bangsa kita akan datang kepadanya." Tetapi salah seorang dari mereka, Kayafas, yang waktu itu menjadi imam besar, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak memperhitungkan bahwa lebih berguna bagi kita kalau seorang saja mati untuk bangsa itu, daripada seluruh bangsa itu binasa." Demikianlah Kayafas bukan hanya berbicara tentang hari itu, melainkan ia sebagai imam besar pada waktu itu, bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu. Dan bukan hanya untuk bangsa itu, melainkan untuk mengumpulkan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Biarkan sekali lagi kalimat Kayafas itu bergema, "Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk bangsa itu." Kayafas, ironisnya, ya agak tragis, tanpa sadar mengucapkan kebenaran ilahi. Kata-katanya keras, politis, tidak penuh kasih. Namun, dalam rencana Allah, kata itu menjadi wahyu. Kematian satu mengantar keselamatan banyak. Kita tahu kisah selanjutnya. Yesus memilih untuk melangkah menuju Yerusalem, meskipun tahu bahwa jalan itu menuntun pada salib. Di dalam pilihan itu terkandung makna mendalam. Harga yang dibayar untuk persatuan sangatlah mahal. Sekarang, mari kita memandang misteri ini lewat 3 jendela rohani. Pertama, jendela Ignasian. Latihan rohani mengatakan, barang siapa ingin ikut denganku, ia harus mau menderita bersamaku, agar ia juga boleh dimuliakan bersamaku. Latihan rohani nomor 95. Mengikuti Kristus berarti memilih jalan salib, bukan karena penderitaan itu indah, tetapi karena dalam penyerahan kita, Allah bekerja. Bayangkan, Yesus yang tahu konsekuensi, tetap memilih kasih hingga titik pengorbanan. Keputusan rohani ini menantang kita. Di mana Yerusalem dalam hidupmu, saudara? Di mana tempat yang menuntut keberanian untuk melepaskan gengsi, waktu, atau rencana diri demi orang lain? Pilihan untuk mati bagi kepentingan diri bukan sekadar retorika. Itu tindakan konkret. Memaafkan saat hati berkata tidak, datang saat enggan hadir, berbagi saat takut kekurangan. Kedua, jendela Fransiskan. Santo Fransiskus mengajarkan persaudaraan universal. Paus Fransiskus dalam Fratelli Tutti mengingatkan kita bahwa persaudaraan tak mungkin tanpa pengorbanan demi kebaikan bersama. Yesus mati untuk mengumpulkan semua orang menjadi satu. Bukan hanya mereka yang serupa, bukan hanya mereka yang berhak menurut dunia.
Panggilan Fransiskan menuntut kita meninggalkan cara hidup individualistis, menggerakkan hati kepada yang miskin dan terluka, dan bertanya, bagaimana aku menjadi jembatan di komunitasku? Praktiknya sederhana namun menantang, mengutamakan dialog ketimbang menang argumen, menyediakan makan bagi yang lapar, menyingkirkan gosip yang memecah. Persaudaraan dibangun langkah kecil yang konsisten. Ketiga, jendela I Thirst, yang kita ambil dari semangat Santa Teresa dari Kalkuta. Yesus haus akan jiwa-jiwa dan kesatuan umatnya. Ibu Teresa mengajarkan bahwa dalam melayani yang paling kecil, kita menanggapi dahaga Kristus. Di salib, dahaganya mencapai puncak, bukan sekadar fisik, tetapi dahaga akan kasih, pengakuan, dan persatuan anak-anaknya. Pertanyaannya, luka apa yang bisa kuberikan sebagai persembahan untuk memuaskan dahaga itu? Waktu, perhatian, air mata penghiburan. Menjadi jembatan berarti memberi diri, walau rasa takut kehilangan ada. Sekarang, saya akan menceritakan sebuah kisah. Dengarkan seperti mendengarkan Injil dalam bentuk lain. Ada dua desa, utara dan selatan, dipisahkan oleh sungai dan sejarah permusuhan. Selama bertahun-tahun, kata-kata kasar, persaingan kecil, dan satu peristiwa lama menjadi alasan kebencian. Suatu musim hujan, jembatan kayu yang menghubungkan kedua desa hanyut. Tanpa jembatan, kebutuhan dasar sulit terpenuhi. Pada malam yang deras, seorang anak dari desa selatan terhempas arus. Para penduduk panik. Seorang pemuda dari desa utara yang dikenali sebagai anak yang selalu tertawa, melompat ke arus dan menolong anak itu. Dalam usaha menyelamatkan, pemuda itu terbawa arus dan meninggal. Kematian pemuda itu mengguncangkan kedua desa. Pada awalnya ada kemarahan, lalu malu, lalu hening yang menyakitkan. Akhirnya, kedua komunitas mengakui kebenaran yang lama tersembunyi. Pengorbanan pemuda itu menyadarkan mereka bahwa dendam tak lagi bermakna. Mereka membangun jembatan baru bersama, lebih kuat, lebih lebar, dan setiap papan diberi nama pengorbanan. Mereka berjanji tidak akan membiarkan kebencian menghanyutkan persaudaraan lagi. Kisah ini sederhana seperti dongeng, meminjam bahasa Injil. Yesus menjadi pemuda yang menyeberangi arus maut untuk menyelamatkan kita. Pengorbanannya terlalu mahal untuk dilupakan. Jika jembatan yang runtuh adalah perpecahan kita, pengorbanannya adalah undangan untuk membangun kembali bersama. Sekarang, mari kita mendalami, sedikit demi sedikit, bagaimana setiap spiritualitas memanggil kita dalam konteks kisah ini dan dalam hidup sehari-hari. Dari perspektif Ignatian, bayangkan adegan Lazarus, kebangkitan yang memancing reaksi yang mempercepat salib. Yesus melihat semuanya dengan kesadaran penuh. Dalam keheningan, tanyakan pada diri, apakah aku siap melangkah ke Yerusalem yang memanggilku? Di mana saya harus memilih jalan yang menyakitkan demi kebaikan orang lain? Coba kembali ke situasi yang Anda pikirkan di awal latihan kesadaran. Napaslah pelan,
memandang wajah orang yang menjadi sumber perpecahan, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk melihatnya sebagai saudara yang dikasihi Allah. Keheningan, keputusan Ignatian adalah keputusan kerendahan hati. Memilih cinta yang aktif, memilih untuk menderita demi cinta yang lebih besar. Dari sudut I thirst, dengarkan desah hati Kristus yang haus. Ibu Teresa sering mengatakan, apa yang kita lakukan untuk yang paling kecil, kita lakukan untuk Kristus. Lihat luka-luka di sekitar Anda. Mungkin anak yang kesepian, tetangga yang tak diundang, rekan yang tersinggung. Persembahkan luka atau waktumu, bukan untuk menonjolkan diri, tetapi untuk memuaskan dahaga Yesus akan kesatuan. Tanyakan, luka mana yang bisa kuberikan hari ini, agar hati Kristus sedikit terhibur. Jangan takut pada kecilnya pengorbanan. Justru hal kecil yang konsisten membentuk jembatan besar. Dan dari perspektif Fransiskan, persaudaraan itu praktis. Saint Franciscus memeluk salib sambil memeluk semua ciptaan. Paulus berkata, kita dipanggil menjadi satu tubuh. Praktik sederhana, mengakhiri gosip, memberi makan yang lapar, mendengarkan yang kesepian, mengakui kesalahan di depan yang tersakiti. Pada level komunitas, apakah tata cara, kebiasaan, atau struktur di paroki kita yang malah memperkuat perpecahan? Mungkin inilah saatnya membangun, bukan menuduh bersama. Ingat kisah jembatan dibangun kembali oleh kedua pihak. Persatuan sejati lahir ketika berbagai pihak mau berbagi beban pembangunan. Sekarang, saya akan membacakan beberapa pertanyaan pelan. Setelah tiap pertanyaan, saya akan memberi waktu hening beberapa detik, atau jika Anda mau, jedakan audio ini dan tuliskan jawabannya. 1. Menjelang memasuki gerbang pekan suci, pilihan apa yang harus kutegaskan untuk sungguh mengikuti Kristus sampai salib? 2. Pengorbanan kecil apa, waktu, ego, kenyamanan, yang rela kuberikan hari ini demi persatuan keluargaku atau komunitasku? 3. Apa satu hal, keinginan atau gengsi pribadi yang mau kupasrahkan agar orang-orang di sekitarku merasakan damai dan persatuan? 4. Beranikah aku masuk dalam keheningan hari ini untuk bertanya, Tuhan, apa yang Engkau inginkan dariku di pekan suci nanti? 5. Apakah aku siap mengikuti Kristus menuju salib? Sahabat pesiarah, dari debu ke api perutusan, sebelum mengakhiri, ingatlah bahwa pengorbanan Kristus adalah panggilan untuk hidup yang baru, bukan beban yang menyesakkan, melainkan sumber harapan. Hari ini, bawa niat-niat yang lahir di hati ini ke dalam praktek. 1 tindakan rekonsiliasi, 1 permintaan maaf, 1 kunjungan kepada yang terpinggirkan. Teruslah berdoa, teruslah berpuasa dalam hati bila perlu, dan marilah kita menyongsong pekan suci dengan keberanian menjadi jembatan persatuan. Terima kasih telah hadir dalam keheningan ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya.
Tuhan memberkati. Amin.